Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya agak-agak tumpis lah kalau bilang orang. Segala bidang diambil, multi talent, mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Reka Suara, Reki Kair bersuara mengabarkan Kaltara untuk Anda. Ya, kembali di Reka Suara di episode ke-6 iya. pada hari Kesempatan ini ya. Pada kesempatan ini Iya. kita kedatangan narasumber nih. Oh, narasumber dulu ya. Yang sangat menginspirasi pastinya buat ibal-ibal semua, dan pastinya pada hari ini kita akan bincang-bincang ringan nih dengan kedua narasumber kita nih. Dengan tema melukis sebagai sarana berekspresi. Ya. Iya. Dan saat ini kita kedatangan satu mbaknya, satu masnya. Iya. Jadi kita langsung perkenalkan. Perkenalkan aja nih. Mungkin dari masnya dulu nih, bisa langsung perkenalkan diri nih. Ya, nama Eri Prabowo. Iya. Kalau sehari-harinya ngapain aja nih? Menjalankan tugas staf di UPT Taman Budaya. Di mana dulu? UPT Taman Budaya, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Oh iya. Nah, kalau mbaknya? Kalau mbaknya sendiri? Oke, nama saya Nenek Rumanti. Saya pemilik Sanggar Lukis ABC. Sanggar Lukis ABC. Ya. Anak Borneo ceria. Apa sih? Iya, itu apa tuh Borneo ceria tuh, kalau boleh sedikit nih. Anak Borneo kan Kalimantan. Ceria, selalu ceria pastinya. Dengan bisa menuangkan ekspresi, bebas berkreativitas. Makanya kita simbolkan dengan keceriaan. Oh gitu. Berarti anak Borneo ceria ini sanggar lukis Sanggar, gitu. Iya. Gitu. Iya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang tema kita hari ini kan, saya mau nanya sedikit nih. Kalau dari masnya dulu ya, perbedaan melukis sama menggambar itu apa sih? Nah, ini banyak yang kadang orang salah mengartikan. Ya. Betul. Kalau bicara melukis, menggambar dulu aja lebih sederhana. Menggambar itu memindahkan bentuk yang kita lihat ke bidang gambar. Lebih banyak perbedaannya menggunakan garis dia. Jadi perbedaan bentuk itu dibatasi dengan garis, kayak kontur kalau bahasa seni rupa. Tapi kalau melukis yang membatasi adalah warna. Jadi antara bentuk satu dan lain penegasannya di warna. Kalau gambar biasanya ada kontur-kontur tegas yang membedakan satu sama lain, dan biasanya lukis itu ada idealis perupanya masuk di situ. Jadi ada unsur yang lebih, tidak hanya memindahkan. Misalkan kita lukis pemandangan gitu, tidak hanya memindahkan mata, tetapi ada unsur perupanya yang dia masukkan di situ. Warnanya mungkin dia ekspresi gorisannya seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa lebih luas dijangkau. Lebih emosional berarti. Emosionalnya bisa emosional lebih dah. Kalau menurut mbaknya? Nambahin sedikit aja, kalau lukis itu tidak ada batasan. Dan bisa menuangkan ekspresi, bisa imajinasi, itu bisa tertuang semua. Tapi kalau gambar itu hanya sudut pandang yang dilihat. Jadi jelas lah kalau melukis sama gambar itu berbeda. Kita gambar gunung sama lukis gunung beda ya? Iya, kalau gambar kan ada contohnya dan bisa menggambar sesuai dengan contoh. Tapi kalau melukis itu kita bebas memberikan warna, tidak harus sama dengan contohnya. Nah, jadi kalau menurut selanjutnya ya mas, kalau menurut masnya lagi nih, lukisan itu menurut kebutuhannya seperti apa sih? Ada berapa macam untuk membedakannya? Mungkin ada komersial, mungkin. Kalau lukisan kan lebih terbagi aliran ya.
termasuk ekspresi personal pelukisnya itu beda juga ya, harus dipisahkan hal seperti itu. Jadi ada aliran ekspresionis, impresionis, ada abstrak dan macam-macam. Tapi kalau kita lihat sebenarnya melukis itu seperti Bu Nini katakan, sebenarnya ini kan bahasa aja, seperti penyampai pesan seperti seni yang lain sebenarnya. Jadi seni lukis ini kan medianya visual. Jadi yang harus dipahami pertama gini, kita harus mengerti bahasa visualnya dulu. Kalau mau mengerti tentang melukis ya pahami dulu tentang bahasa visual, bentuk, garis, komposisi, warna, itu kan, dan beberapa hal yang lainnya. Setelah itu ada ide penciptaan muncul, baru kita bisa ide penciptaan ini mau menyampaikan pesan apa seperti itu. Jadi seandainya mau melukis manusia, ya mau dilukis manusia secara realnya, atau mau yang dilukis karakternya seperti itu. Itu bahasanya juga harus berbeda seperti itu. Jadi melukis gunung mau seperti realis, seperti nyatanya, atau kita punya menonjolkan ekspresinya, goresannya, seperti itu. Bahasa-bahasa ini kan bisa dipelajari sebenarnya, seperti seni yang lain. Kalau musik kan ada nada, ada ritme gitu. Sama di dunia seni lukis ini hanya sebagai alat penyampai pesan seniman terhadap masyarakat dengan cara ya bahasanya bahasa visual gitu. Sederhananya gitu sebenarnya seni lukis itu kalau kita pahami di dunia seperti yang seni yang lainnya. Iya. Kalau Bu Nini ini kan lebih ke anak-anak. Bahasanya juga bahasa rupa anak-anak. Cara dia membentuk bentuk manusia juga lebih Ke anak-anak. lebih bisa dinikmati anak-anak dan mudah dilakukan anak-anak. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit tuh antara seni lukis anak-anak dengan dewasa lah berarti kan? Iya. Iya, kalau untuk anak-anak kita lebih ke arah psikolog, karena dengan seni itu menyentuh otak kanannya. Ya, jadi anak-anak itu kita kenalkan seni dari mulai dia kecil. Jadi selain tujuannya untuk mengenalkan seni, tapi juga untuk otak kanannya bisa aktif gitu. Berarti berfungsi untuk apa ya istilahnya itu? Sebenarnya itu nanti manfaatnya banyak sekali. Salah satunya itu nanti kalau dia sudah duduk di sekolah, dia bisa lebih konsentrasi dan nggak jenuh belajar. Karena aktivitas kita sehari-hari itu lebih menggunakan otak kiri. Jadi harus diimbangi itu dengan seni. Salah satunya dengan seni lukis ini. Bisa juga seni musik yang berhubungan dengan seni. Tapi saya lebih mengenalkan ke anak-anak itu dengan seni lukis. Yang pertama kita ajarkan itu tentang gradasi warna. Jadi ada batasan warna, anak-anak bebas untuk mencampur warna. Berarti kayak gambar sembarang tapi warna. Iya, tapi ada tetap ada arahannya ya. Tentang gradasi. Jadi warna apapun bisa, yang penting kita bisa berani menuangkan warna itu. Kalau kita arahkan akan menjadi hasil karya yang lebih cantik gitu. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Sejak kapan sih Mas dan Mbaknya nih menyukai seni lukis nih? Mungkin boleh cerita nih dari Masnya dulu nih. Kalau saya dari kecil suka gambar ya, gambar di sekolah kan diajarkan gambar. Kalau ada pelajaran gambar pasti senang gitu, daripada pelajaran lain. Tapi secara profesional, maksudnya secara khusus itu sejak saya ambil kuliah di ISI Surakarta. Oh, ISI. Saya ambil kreasi sebenarnya, lukis itu belum ada. Jadi tahun 2005 itu baru ada jurusan lukis, tapi saya masuk 2001. Masih ada ambil kriya, tetapi beberapa mata kuliah masih ada lukis dan lukis tradisi seperti itu. Ya, sejak itulah sampai sekarang terbeban kalau di kuliah di seni itu tidak proses itu rasanya beban aja sih sebenarnya. Jadi sampai sekarang masih berlanjut prosesnya. Sampai dibawa sampai kerja nih berarti masih.
Mbak S sendiri. Iya, kalau saya memang dari keluarga. Keluarga Turun temurun. Ayah saya juga suka melukis. Ada kakak saya juga suka pahat, ya itu juga seni. Terus karena terbiasaan dari kecil, kemudian saya punya keluarga, punya anak, kewajiban orang tua, kewajiban seorang ibu untuk mendidik anaknya. Nah dari situ saya mulai menekunin. Kalau dari kecil karena didikan orang tua, tapi benar-benar saya tekunin itu saat saya punya anak. Gitu. Nah sampai di Kalimantan ini saya memberanikan diri untuk buka sanggar itu, karena ilmu itu harus dibagi, jangan keluarga kita yang punya. Betul sekali, itu sangat dalam tuh. Berarti mbaknya ini secara otodidak ya, bukan dari pendidikan memang seni ya. Kalau dari masnya sendiri kan memang dari ambil basic sekolahnya. pendidikan ya, sekolah seni ya, dari isi sendiri. Dari isi Surakarta, Institut Seni Indonesia ya Mas. Surakarta. Nah, lukisan dengan tema apa sih yang biasanya Mas gambarkan dalam lukisan ini? Kalau sejak di Kalimantan, alam ya, jadi saya tertarik dengan hutan dan kehidupan hutan gitu, pohon besar terutama. Jadi bagi saya menarik gitu. Dulu masih sering bolak-balik Malino sejak istri kan masih sana, jadi tapi sudah pindah ke sini. Ada cerita bagus itu. Saya lihat pohon manggis besar kan di tengah pohon sawit itu, sendirian dia. Dari yang lain kan terlihat menjulang dari yang lainnya gitu. Lama-lama berapa bulan mati juga itu. Mati. Iya, nggak tahu, mungkin karena kesendirian kan. Jadi kalau perupa itu kan ide penciptaan bisa dari mana aja. Ada satu karya yang saya ciptakan itu rindu pohon itu kan, jadi rindu dengan temannya mungkin. Karena kesendiriannya mati menurut saya ya, karena kalau asupan air pasti bagus juga walaupun ada pohon sawit. Ya apalagi sawit ada situ ya. Nggak ngerti dia mati, jadi ada di pikiran saya ciptakan satu pohon besar manggis dengan bentuk figur manusia, laki-laki perempuan gitu kan, ciuman seperti itu, tapi kering gitu, mati. Jadi saya kasih judul rindu pohon itu. Jadi kayak butuh teman memang ya kehidupan itu. Jadi ya perupa harus peka dengan hal-hal seperti itu. Jadi alam kita kan juga sudah mulai bergeser lah. Ada yang pemanfaatan untuk kebutuhan manusia, tapi juga memang harus beberapa dikorbankan. Jadi pesan yang ingin disampaikan dari lukisan itu seperti apa? Saya nangkepnya itu, bayangkan aja dari dulu pohon banyak kan menjulang, teman-temannya banyak itu. Anggap manggis itu nggak sendirian, dia pasti ada pohon lain yang lebih pendek, tapi pohon besar pasti. Sejak perkebunan masuk, ganti sawit semua, nggak ada teman sama sekali. Jadi pikiran saya itu kasihan juga ini ya pohon, kenapa mati, saya tanyakan seperti itu. Padahal kalau asupan airnya pasti bagus di sini, hujan sering kan, tapi kenapa mati gitu. Jadi ide itulah muncul yang saya tangkap dan harus saya ciptakan untuk kenangan-kenangan saya sih sebenarnya. Jadi bukan hanya manusia yang penuh pendamping ya, pohon juga berarti. Ya, itu beda pemikiran antara orang biasa dengan seni. Kita lewat mungkin pohon itu mungkin biasa aja kan, mati ya sudah gitu kan. Kalau orang seni pasti ada filosofinya, ini kan begini. Ya seperti itulah, kita harus belajar menangkap, merenungkan kenapa dia mati gitu kan. Pikiran saya seperti itu aja. Walaupun mungkin mati karena alam ya, tapi saya juga nggak tahu. Tapi di pikiran saya menariknya di situ. Kalau dari mbaknya? Kalau saya karya pribadi itu nggak begitu banyak, tapi saya lebih ke pembinaan anak-anak. Karena di Kalimantan Utara ini lebih tiap tahunnya itu dituntut untuk mengirim anggota ke tingkat nasional. Iya, tingkat nasional. Iya. Nah, salah satunya juga dari Pak Eri ini, Taman Budaya ini yang setiap tahunnya pasti mengirim perlombaan ke tingkat nasional di tingkat SD ya Mas ya? SD ada. SD, SMP gitu ada. Nah, kita lebih ke pembinaannya. Sudah berapa lama berjalan pembinaannya? Kalau membina ke tingkat nasional sejak 2017.
Itu prestasinya apa aja tuh sudah didapatkan dari Sudah ketemu sama Pak Presiden ya Mas? Ketemu presiden ya. itu prestasi tertinggi, Prestasi tertinggi, ya, betul. Paling susah Ketemu lah. langsung paling susah, sangat susah pastinya. Ya kalau tidak punya prestasi atau orang ring satu lah istilahnya kan. Nggak bisa lolos Iya, begitu aja ya. Iya, setidaknya kan ada karya yang bisa Betul. diberikan kepada Pak Presiden. Berarti membawa anak-anaknya yang melukis itu ke Iya. sana ketemu presiden ya. Iya. Itu juara berarti. Sebenarnya bukan kejuaranya, Bukan kejuaraan. tapi membawa karyanya dia diberikan kepada Bapak Presiden. Oh, karya Pastinya, anak-anak. pastinya dari Bapak Presiden. Itu juga. se-Indonesia, Mbak. Kita ini karena undangan langsung gitu, undangan secara langsung untuk diminta karya, langsung kita buat dalam waktu 3 jam. Ukuran berapa Mas kemarin ya? 60 kali 70. Iya. Besar. Dalam waktu 3 jam 3 selesai dan karyanya langsung diberikan ke Pak Presiden itu. Umur yang anak-anak yang bikin membuatnya Yang buat itu kemarin masih kelas 1 SD. Iya. Nah, prioritas di sanggar seni atau lukis, Mbak ya, umur yang paling banyak Oke. ngikutin itu umur berapa sih, Mbak? Yang paling banyak ngikutin itu kebanyakan TK 4 tahun. Nah, karena 4 tahun ini aktivitasnya masih belum banyak. Tapi nggak kalah banyak juga yang SD kelas 1 sampai kelas 3 itu juga banyak juga. Karena di situ kalau yang TK memang anak-anak ini masih di brand emas, otak emasnya itu ya. Di situ anak-anak bebas menuangkan ekspresinya, punya keinginan bebas, tidak ada batasan, tidak dilarang. Keingintahuannya juga banyak pasti kalau. Iya, jadi di situ anak-anak kayak daun. Ibu, bolehkah daun itu warna ungu? Kenapa enggak? Kan kebanyakan kita yang Hijau. umum itu hijau. Tapi di sini tuh ungu bisa dipadukan dengan biru muda, ungu dengan pink, semuanya bisa. Berarti tergantung apa yang diinginkan mereka, kebebasan Iya. lah pastinya yang didapatkan Nah, dari. di sanggar ini kita lebih ke menghargai kemauan anak. Iya. Gitu. Kita nggak memaksakan ini harus begini, ini harus harus A, B, C, enggak. Tapi anak-anak bebas memilih warna. Kadang tuh ada anak yang bingung. Saya bingung warna apa. Udah merem aja sambil merem milih warna. Nah, itu bisa jadi. Iya. Kebebasan dalam berkarya itu pasti positif kan gitu kan. Iya benar. Memungsikan otak kanan ya. Iya. Kalau Anak-anak bisa jadi kreatif loh kalau otak kanan. iya betul. Karena selama ini kita kan sehari pasti otak kiri. Iya, gitu. pakai otak kiri aja. Kalau Mas Eri sendiri nih, bagaimana menurut Mas Eri dengan adanya sanggar lukis nih dari Mbak? Saya dulu salah satu yang dorong Bu Nini ini untuk mendirikan sanggar. Karena saya lihat pas ke Kalimantan ini seni rupa itu masih kurang ya untuk geliatnya. Jadi ada beberapa titik sih, beberapa komunitas ada, tetapi untuk yang anak-anak hampir tidak ada. Kalau untuk terutama untuk Bulungan, Tarakan ada, tapi Bulungan zaman itu belum, masih di sekolah dan guru yang mengajar pun belum yang berbasic seni lukis anak itu. Jadi masih umum aja. Iya. Kenapa saya dulu dorong Bu Nini? Salah satunya ya mengembangkan anak-anak ini kan penting untuk aset ke depan saya pikir, karena saya kerja di kebudayaan kan. Iya. Jadi pikiran saya paling tidak kalau mereka sudah dari kecil bergeliat di dunia seni rupa, tidak harus jadi pelukis, tetapi paling enggak suatu saat di sini rame, seni rupaan rame, mereka bisa apresiasi kalau ada pameran lukisan. Terus seandainya syukur-syukur bisa jadi kolektor gitu kalau mau beli karya ke teman-teman seperti itu. Jadi memang iklim kesenian terutama untuk seni lukis itu untuk daerah seperti kita itu memang dimulainya hampir dari nol ya. Iya benar. Dulu saya pernah ngekos dan kalau pulang kerja atau Sabtu tuh saya tawarkan anak-anak sekeliling tuh daripada main HP atau main-main di luar, di rumah ayo aku ajarin menggambar, melukis gitu. Itu pun sedikit yang datang. Gratis ya, Gratis ya, sedikit yang datang. Iya, gratis karena tanggung jawab kan, biar kesenian terutama rupa adalah di Bulungan kan.
Terus akhirnya Bu Nini datang, kenal Bu Nini dari Malang ya, sudah Kediri. Kediri ya, Iya. Kediri. Sudah skillnya bagus di dunia anak. Ayo Bu, bukalah biar seni rupa di sini paling nggak ke depan masih akan bagus gitu. Kelihatannya sambil kita bangun pelan-pelan dari sekarang, bentuk komunitas, sanggar mulai beberapa muncul seperti itu. Lomba-lomba juga sudah mulai rame Iya. untuk mewarna ataupun menggambar. Iya. Dan kalau minatnya sendiri Bu di Kaltara ini khususnya Bulungan bagaimana Bu minat dari keseni lukisnya sih? Iya, mulai pertama kita buka itu sebenarnya dorongan dari orang tua siswa sih. Ayo Bu buka, 5 orang pertama. Belum ada 1 bulan masuk lagi ada 15 orang. Sekarang total semua siswa yang ada di Sanggar ada 64. Wah, Luar biasa itu perkembangan daerah ada. Bulungan masih Daerah Bulungan, Daerah Bulungan. iya. Aset Dan kita. itu yang sudah kita kirim ke tingkat nasional setiap tahun rutin tuh ada 4 anak 4 anak Iya. ya. per tahun. per tahunnya. Dan Iya. selalu ada lomba itu ya. Iya, Iya, event- karena event tingkat di nasional. tingkat nasional kan ada FLS 2N. Oh ya. Terus ada juga Ganas. galeri nasional gitu. Itu diambil dari lomba-lomba yang diadakan di sini. Yang Semuanya ada pemenangnya atau seleksi. gimana? Seleksi. Iya, dari seleksi itu mulai dari tingkat gugus, kecamatan, kemudian kabupaten, selanjutnya ke tingkat provinsi. Dari tingkat provinsi itu baru mewakili ke tingkat nasional. Nah, kalau dari segi pendidikan ya sekolah ya, masih diajarkan nggak seni rupa itu di sekolah-sekolah atau berapa jam atau Iya. jamnya mungkin berkurang dari pelajaran Ya yang kalau lain kita seperti dulu itu? kan ada menggambar nih gitu kan, beli Biasanya- buku gambar yang gitu gitu. Iya, Cocok dua. banget nih Iya. pertanyaannya nih. Iya. Kebetulan saya ngisi Iya. ekskul. Orang ekskul ya sekarang Iya, gitu. di SD 1, SD 6. Nah, sementara di situ sebenarnya saya merambah ke SD-SD lain, menawarkan karena kita itu ingin merata semua. Ya. Kita tidak mencari materi di situ, tapi ingin berbagi semuanya biar SD-SD itu mengenal tentang seni. Gitu. Jadi kalau ada seleksi itu nggak hanya SD binaan Bu Nini, Iya. enggak, tapi semuanya merata. Merata. Berarti sudah sekarang berarti larinya ke ekskul ya. Iya. Berarti Ke ekskul. kurikulum mata pelajaran apakah masih ada? Kalau kurikulum tidak ada, Tidak ada sudah. Iya. Ya, kalau kita dulu kan Ada. di pelajaran kesenian gitu kan Kesenian, dulu. iya. Atau Pas seni kamu di rupa, ekskul, ya. masuk gitu. Baru tahu saya. Berarti sudah ke ekskul dia. Dia eksklusif. Iya. Kata-kata positifnya. Iya. Nah, cara mensosialisasikannya nih Bu, supaya menarik anak-anak yang sekarang orang tuanya dulu kan tersampaikan gitu, ngajakin supaya anak-anak dididik untuk melukis sejak dini itu seperti apa Bu? Cara promosinya nggak berat sih Mas Arya. Kita ada lomba dari instansi itu mengadakan program ada lombanya gitu. Nah, dengan adanya lomba itu nanti kan ada anak-anak yang terbaik di antara yang baik yang dapat juaranya itu. Dari situ orang tua akan tahu, oh ternyata gambarnya bagus, belajar di mana. Nah, itu sudah jadi informasi ya. Terus biasanya dari guru mendatangi saya, Bu ini bisa ngajar ke sekolahan. Oke. Kita selalu menjawab oke, karena apa? Kita berpikirnya bukan mencari materi yang saya sampaikan itu. Saya tegaskan di situ karena kita ingin semua sekolahan itu bisa merata. Itu tujuan kita. Bisa merata untuk menunjukkan seni rupa tadi. Yang jelas informasi itu dari perlombaan. Gitu. Kalau dari Mas Eri sendiri sebagai dari dinas pendidikan ya, mungkin ngambil ini. Seni di Kaltara terutama ya. Ya. Itu yang maju tari ya. tari secara banyak ya. Terus musik juga, musik tradisi terutama banyak juga. Cuma pas kesini ya seni rupanya yang kurang sih. Jadi ya harus kejar Bu Nini ya. Benar. Iya, kerja keras. Kerja keras, makanya harus ada gitu kami Iya. dulu. Ngadain Iya, pameran ya Mas. akhirnya beberapa teman yang sama-sama pencinta
lukisan rupa akhirnya ketemu kan. Jadi di Kaltara ini kalau untuk yang komunitasnya di Bulungan ada Tanjung Selor ya, Fine Art walaupun Tanjung Selor. kegiatan nggak terlalu aktif tapi masih kami ada itu. Kalau Tarakan ada Tarakan Fine Art ada, Iya. Iset ada, terus ada Sekalimantan baru dibentuk itu namanya Serupakala, Seniman Rupa Kalimantan Utara. Jadi dari ya inilah kami usahakan ada komunitas yang untuk menjaga tetap hidup lah berkesenian itu, terutama untuk lukisnya, melukis bareng gitu kegiatannya, pameran. Ini mungkin untuk Serupakala pamerannya baru kalau tahun ini kan untuk pameran fisik, ruang fisik sudah tertutup kan karena COVID, jadi lebih ke ruang maya, ruang pameran daring seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti terbentuk ya, minta bantuan Pak Bub lah untuk buka seperti itu nanti. Tapi ini baru proses kami bicarakan. Tapi tahun ini diusahakan Serupakala ada, selain itu pameran dari Taman Budaya tahunan juga ada. Karena Ibu Kepala kami sangat komitmen untuk berkesenian juga, beberapa temu itu diadakan, temu puisi, temu teater. Biasanya diselenggarakan di mana tuh Mas? Di kemarin untuk temu tari di Tepian, di Tepian, temu puisi juga di Cafe Anom pernah, termasuk musiknya. Terus seni rupa kemarin di Gadung Gadis. Oh iya. Gadung Gadis. Nah kalau untuk galeri sendiri Mas sudah ada nggak di sini? Nah itu kami berharap pemerintah PR memikirkan secara bicara pribadi. Tapi ya pasti sebenarnya taman budaya yang harus ada itu. Paling tidak ada ruang kami berekspresi istilahnya. Iya, wadah lah berarti ya. Tepatnya wadah Ruang, untuk ruang fisiknya. ya, pekerja seni ini. Ini nah Di hasil yang tempat saya kerjakan selama ini Iya. ya, hasil karya saya. Iya. Pasti suatu kebanggaan bisa Iya, dipajang di bisa. galeri kan. Tapi saya yakin suatu saat ada. Iya. Amin amin. Sambil kita bentuk kesenian di masyarakatnya, jiwa kesenian terutama untuk anak-anak kan kita siapkan dari sekarang. Kalau ada taman budaya ada, paling nggak yang apresiasi ada. Takutnya taman budaya ada, peminatnya tidak ada, kosong lagi. Seperti itu lah. Ya. Kalau Mas Eri sendiri, apakah hasil lukisannya dibisniskan nih? Boleh tahu? Jadi komersil ya. Iya. Kalau harganya cocok. Jadi saya prinsip saya kan sejak lulus dari kuliah itu, kalau saya hidup dari kesenian kayaknya agak susah gitu. Jadi penting setir. Matik setir. Iya, jadi kesenian yang saya hidupin. Jadi, maka kerja di yang lain, tetapi kesenian saya masih tetap terjaga. Jadi tidak lagi tergantung pasar kalau saya. Tergantung mau saya, kalau warga cocok ya lepas, kalau enggak saya simpan aja seperti itu. Terus Tapi jiwa seniman ya, nggak hilang ya. jiwa seniman tetap nggak hilang. Kegiatan sehari-harinya melukisnya tuh di hari apa ya? Karena kan kita tahu Mas Eri kan bekerja juga di pemerintahan nih. Nah itu membagi waktunya antara melukis dengan pekerjaan dulu gimana? Saya itu senang hari Sabtu, hari Minggu ya nggak kerja kan, jadi banyak waktu itu bisa agak panjang. Tetapi kalau tiap hari hampir ya, walaupun beberapa goresan itu karena studio saya kan di rumah aja kecil gitu, tapi selalu terlihat kalau masuk rumah atau keluar rumah. Jadi cat selalu saya sediakan, kanvas selalu saya sediakan. Jadi paling tidak sehari itu harus nyoret karena ini masalah kontinu ya. Harus berkesannya itu tiap hari. Kalau enggak sekali malas letakkan kuas, simpan cat, bangkit lama lagi untuk moodnya. Mulai dari awal Ya, lagi ya. saya usahakan setiap bulan ada 1-2 karya tercipta. Itu sudah target ya? Target. Target. Kalau tidak ditarget kesenian itu tidak ada, jadi kayak tidak akan ada hasil gitu, tidak akan ada karya-karya baru. Biarlah gitu kan. Lama-lama pernah ngalami hal seperti itu sampai mungkin 6 bulan nggak ada karya sama sekali gitu kan. Ternyata memang harus continue. Anggap bagian dari kehidupan sehari-hari sudah, walaupun hanya coret 1-2 tetapi harus nyoret setiap hari. Iya. Kadang malam sering Oh, saya malam sering. Iya, malam. Lukisannya sendiri terinspirasi dari apa gitu? Ini proses yang terakhir. Ataukah keliling Bulungan cari inspirasi Enggak, ini karya terakhir saya ini masih 70% tentang hantu gajah di kebun sawit. Jadi masih tentang alam sih saya.
ada koran dulu, ada salah satu koran lokal membahas tentang gajah mini yang di Sepuku, Kalimantan. Jumlahnya tinggal 200 sampai 250 kan, kalau yang di Tangga masih ada 2000-an lah. Ini kan harus menjadi ide penciptaan bagi saya menarik gitu kan. Pasti akan gajah-gajah ini masih hidup bersinggungan dengan kehidupan masyarakat yang sekarang ya, kebun sawit terutama daerah Sepuku banyak. Itu juga observasi juga. Jadi cari di internet Sepuku kayak apa gitu kan. Kebun sawitnya seperti apa, gajah mini seperti apa. Gajah mini beda dengan gajah Afrika kan bentuknya, jadi itu observasi bentuk, observasi masyarakat. Keterikatan gajah dengan suku Dayak Agapak kalau nggak salah. Dulu sebutnya nenek, pertemanan mereka. Kita harus tahu dulu baru kita bisa visualnya mau kita satu-satukan visualnya seperti apa gitu. Jadi karya ini jadi utuh. Jadi ya seperti itu, harus ide itu muncul dari mana saja lah. Lihat koran, oh ini menarik ini gitu. Atau pandemi tentang COVID ini, satu karya ya karena keluarga ya saya ciptakan tentang keluarga saya aja pakai masker kan. Anak 2, istri sama saya pakai masker. Saya tulis I can breathe, saya nggak usah bernapas itu istilahnya. Terutama anak selalu ngeluh kalau saya suruh pakai masker ya. Nggak mau. Ya kan? Itulah itu. Napasnya susah. Itu gitu. Jadi ide-ide, kadang ide penciptaan. Ya, berarti ide bisa datang dari mana saja ya. Mungkin pulang sini bisa di. Iya. Jadi selama melukis itu juga ada pesan yang ingin disampaikan, sama bisa bercerita dalam lukisan itu sendiri. Bagi saya karya lukis ini sama kayak karya seni lain, musik gitu kan. Musik tinggal mau aliran apa sih, mau reggae kah, mau pop, mau dangdut atau underground. Gitu juga dengan lukis ini sama alirannya banyak aliran. Tergantung hati kita tuh enaknya pakai yang aliran mana gitu. Kalau suka dangdut ya dangdut aja. Kalau saya dekoratif ekspresif, jadi ya lebih mendeformasi bentuk, menyusun bentuk kembali. Jadi bentuk bukan seperti aslinya. Saya bisa merusaknya, saya bisa mempercantiknya, saya bisa, kalau gambar orang bisa kepalanya di pantat atau kakinya di kepala seperti itu. Ya suka-suka kita. Keren deh, baru saya tahu tentang lukis begini deh. Nah, langkah awal itu Mas. Melukis tuh gimana sih caranya Mas agar lebih tenang, lebih fokus dan gimana ya? Inspirasinya masuk gitu apa yang ingin kita tuangkan dalam kanvas, mungkin kasih ide dong untuk ibal-ibal nih. Biar lebih tenang, lebih enak mengeluarkan unek-unek yang ada di kepala yang bisa tertuang ke kanvas. Lama mikirnya apa mulainya itu dari mana ya, terkadang itu kita harus memulai dari mana, itu yang paling susah Mas. Yang penting kuasai dulu bahasanya, seperti kalau musik ya kuasai nadanya, ritmenya, temponya gitu kan. Seni lukis juga sama, kuasai dulu bahasanya lah. Belajar bentuknya dulu. Kalau belum bisa gambar bentuk pohon, kita mau bahasa pakai pohon kan nggak bisa, kesulitan kan. Ya belajar dulu gambar pohon satu-satu. Paling akarnya dulu ya. Akarnya dulu. Baru situ ya baru masalah komposisi, masalah warna, harmoni, kayak gitu. Warna juga banyak yang belajar ibu ya. Ada gradasi, ada yang kontras, macam-macam. Itu sambil seiring jalan. Kalau sudah dapat dasar seni lukisnya, baru ide penciptaan. Nah, ide penciptaan salah satu yang harus dilakukan kalau saya adalah perenungan kasus seperti itu, kayak gajah tadi itu ya. Saya tertarik kenapa? Karena tinggal 200 sampai 250. Bagi saya pasti dulu jumlahnya banyak lah, itu ratusan ribuan mungkin kali. Kenapa bisa berkurang dan sekarang bersinggungan dengan perkebunan? Ya kan, saya ambil sawitnya. Karena di sini banyak sawit. Berarti habitatnya berkurang. Kenapa saya kasih judul hantu? Karena mungkin ada, mungkin enggak itu, jadi kelihatan dan enggak gitu. Tinggal kita pikirkan, kalau hantu bagusnya bentuknya realis seperti gajah atau kita deformasi aja, kita kurangi warnanya, putihkan aja biar kayak hantu atau seperti apa, ya tergantung kita sih sebenarnya. Ide-ide itu ya sambil belajar karya orang ya, kita melihat perkembangan seni lukis sekarang seni lukis tidak harus bakat, tidak harus belajar di universitas atau mungkin di sekolah.
seni kontemporer itu sangat bebas. Orang yang baru belajar pun yang memahami tentang konsep melukis bisa langsung, tidak harus bentuk, yang penting mengerti apa yang dilakukan. Banyak sekali seniman muncul karena ini kontemporer, tidak ada batasan lagi. Tidak harus ikut tradisi gitu. Iya. Sudah bebas, suka-suka aja, yang penting pede dengan karyanya, kasih harga mahal aja. Nah itu tadi sempat saya pikirkan bahwa lukis ini harus ada bakat gitu, tidak bisa orang yang tanpa ada bakat bisa melukis gitu. Saya pikiran begitu. Bakat ya sedikit lah. Kalau bakat memang dia ini ya ada darah seni seperti itu. Tapi kalau untuk Orang awam yang tidak ada orang sama sekali itu. iya, kalau saya itu menentang itu. Karena apa? Semua punya otak, kiri dan kanan. Iya. Asal ada niat untuk menggores, semua pasti bisa. Iya. Berarti bisa dipelajarin gitu ya. Iya, Semua bisa. iya, semua bisa. Nah, kalau terkait itu Bu, berarti pasti ada suka dukanya nih mengajarkan anak yang baru dari TK atau umur 4 tahun mungkin ke atas ya. Iya. Diajarkan menulis, pasti ada suka dukanya. Seperti apa nih Bu? Pasti ada anak baru coret, capek. banyak lah keluhan anak-anak nih. Iya, kebetulan saya yang megang anak awal itu yang baru masuk. Karena di tempat kami ada 4 pengajar. Nah, saya sendiri pegangnya khusus untuk anak awal karena kita belum tahu karakter anaknya. Nah, di situ tugas saya itu untuk mengetahui karakter anaknya. Banyak sekali suka dukanya. Dukanya dulu nih, ada anak yang nggak mood, orang tuanya yang minat. Karena anaknya lebih over aktif. Nah, di situ kita lebih masuk ke dunianya anak itu. Jadi nggak memaksakan, ayo kita harus belajar ini, enggak. Anaknya saat ini kepingin yang coret-coret pakai kuas, kita ajarkan lukis saja dengan versinya dia. Jadi nggak harus ke gambar krayon gitu, enggak. Terus ada anak yang lagi nggak mood nih, tapi dibaksa mamanya untuk berangkat. Nah, dia kepinginnya, saya pancing dulu. Ada painter painting juga, mau ndak yang ini? Dia tertarik karena menggunakan jari, finger painting kan. Dia tertarik di situ. Jadi di situ dukanya itu kita harus mengetahui masuk di moodnya anak. Itu. Tapi itu sebenarnya bukan merupakan duka sih, tantangan buat kita. Tantangan ya, jatuhnya lebih ke tantangan. Nah, dari situ kalau kita berhasil membuat anak itu ngikutin alur kita, ada kepuasan tersendiri. Memang butuh kesabaran memang bagian Berarti anak-anak. kita harus masuki dulu apanya anak ya. Iya, apa yang diinginkan dia. Tidak bisa anak-anak itu ngikutin kita. Iya. Sambil minum. Ya, silakan kalau minum minum. dulu, Mas. Susu kurma. Susu kurma. Susu nih. kurma. Produk Kampung Arab. Kampung Arab. Produk lokal. Produk lokal. Teman UMKM. Iya, UMKM. Iya. Gimana, enak Mas? Mantap. Mantap ya. Ini ada tempat pesannya nih. Iya, susu kurma. Kurmanya terasa Iya, banget. kurmanya terasa. Kurma, asli kurmanya ya. Iya. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ya. Iya. Menurut Mas atau Mbaknya, perkembangan seni lukis di Kaltara ini seperti apa sih? Mas Heri dulu. Mulai bagus. Jadi dari pertama 2015 saya ke Bulungan tuh, sekarang sudah bagus lah ya. Banyak yang kenal sudah ya Mas ya. Komunitas orang-orang yang pecinta seni lukis juga sudah mulai saling kenal, buat grup WA komunitas. Jadi Ada komunitas. kedepannya saya positif, pasti bagus. Betul. Iya. Semakin sini semakin Iya, berkembang Pak, berarti Mas ya berkembang. seni rupa. Apalagi kegiatan juga sudah mulai dipikirkan. Ini walaupun nggak bisa pameran fisik, kami pun harus usahakan pameran daring. Pameran daring. Iya. Cuma memang itu satu lagi itu aja. Taman budaya atau ruang seni, yang memang belum ada sih. Semoga dianggarkan Mas. Amin. Bisikan-bisikan kecil. Betul. Ini ada pertanyaan satu Mas yang saya ingin tanyakan. Kenapa sih lukisan itu bisa mahal gitu Mas?
menurut Mas sendiri? Banyak faktor sih itu. Iya. Kalau yang Salah pelukisnya sudah terkenal pasti mahal. Artis terkenal kan mahal. Oh, berarti dari orangnya dulu ya. Saya compare dengan seni musik ya, jadi enak kan. Kalau artisnya sudah kayak Agnes ya mahal. Tapi kalau yang masih belum terlalu terkenal, ini kan jam terbang, masalah jam terbang aja. Ada tergantung juga kolektor, ada yang sudah masuk ke nasional, sering kegiatan event ke internasional seperti itu. Itu pasti harganya bahkan sampai miliaran kan, sampai ya gak terpikirkan lah harga lukisan seperti itu. Kalau untuk penilaiannya sendiri Mas, dari mana melihatnya tuh, dari goresannya kah atau Nggak bisa, kita nggak bisa harga dilihat dari apanya istilahnya teknik ya, teknik gitu. Karena teknik sama, kekuatannya sama sih, mau pakai halus mau kasar, terus aliran juga sama. Kolektor itu kan memahami sudah. Ada yang memang kolekdol ya, berarti dia beli dijual lagi. Kalau kolektor itu ya kolekdol istilahnya, dijual lagi. Kalau kolektor itu yang memang dia koleksi untuk di rumah gitu, kan, sebagai aset. Kadang seniman muda yang lulus dari kampus ataupun yang daerah muda gitu, harganya kan masih murah, mungkin 3,5, 4 juta, 5 juta gitu. Tetapi saat ini masih harga rendah, dia beli gitu. Tapi dia yakin potensi anak ini bagus ke depan, harganya bisa nyampe 50 juta, mungkin 100 juta ke depannya kan. Dia sudah punya lukisan awalnya yang mahal itu. Nah, kolektor ini ngincar kadang investasinya di situ. Nah, kolektor itu melihat bahwa lukisan itu seharga misalnya 100 juta Layak itu bagaimana? Iya, layak dihargakan ya. Itu gimana? Bahkan itu tadi Mas saya bilang lukisnya dari yang anak-anak mungkin baru lulus kuliah gitu. Kalau lulus kuliah mungkin belum ya, atau kecuali beberapa ada, kalau di istilah seni rupa ada penggorengan. Jadi anak ini dipegang salah satu kolektor gitu. Kau hanya boleh jual kepada aku, tak beli dengan harga segini, aku pesan 100 lukisan gitu. Seandainya harga 5 juta lah gitu kan, atau 3-4 juta itu masih seperti itu, kau pesan 100 gitu kan. Setelah itu nggak boleh jual lagi keluar orang lain. Nah, kolektor terutama ini kan, bukan kolektor, itu dia goreng nih, dia anak karya dipamerkan, terus nanti dibeli dengan harga di pameran, dibeli lagi dengan harga mahal. Ini bisa 15 juta, 25 juta. Nah, orang di luar terkenal anak ini sudah punya karya harga 25 juta gitu. Namanya sudah ada. Ya, itu kalau dinaikkan lagi harga lukisan. Dunia ada juga seperti itu, tetapi memang ada yang track recordnya memang perjuangannya lama. Kalau artis kayak Agnes itu kan sudah puluhan tahun keluar negeri. Kalau artis cuma mereka lempar cat atau cap tangan aja dihargai mahal. Kalau sudah pelukisnya memang kalau sudah namanya sudah internasional atau nasional seperti Berarti itu. yang mahal tuh tanda tangannya, Mas. Betul. itu yang penting. Sama sertifikatnya. Iya, betul. Proses panjang lah itu, hal-hal seperti itu. Dan yang apa yang saya pikirkan tadi tuh, kok bisa lukisan kayak contohnya Mona Lisa gitu ya, kok bisa sampai melegend gitu Mas? Nah, itu ya masalah. Padahal kan kalau semua pelukis mungkin bisa gitu, melukis kayak Mona Lisa gitu kan, tapi kok kalau bisa ngomongi karya per karya gitu memang susah kita ya, maksudnya ini karena karya begitu mahal. Lihat dulu pelukisnya siapa, Leonardo. Oh ya, yang terkenal karyanya banyak. Dulu dia terkenal kan apa, siapa yang ngangkat dan negara mana gitu kan. Jadi panjang dan orang membeli dengan harga naik terus gitu kan. Ya akhirnya karya itu luar biasa. Kalau kita ngomongin daerah aja, siapa kita di sini, Avandi. Avandi. Kalau sudah meninggal pasti mahal lagi, karena nggak bakalan ada penciptaan karya lagi kan. Harga Maestro Avandi ini juga sama, prosesnya panjang, dia ngelukis sampai ke Eropa, kemana, Perancis, Itali gitu kan. Jam terbang tuh lagi kembali ya. Ada pelukis Jogja itu, Maestro nih lukis, namanya Nasirun ya. Pameran pertama 2 saat terkenal lukisannya itu kayak jualan gorengan, bayang.
Padahal untuk karya paling murahnya itu dia lukis di kartu undangan tuh. Kertas kartu undangan dia lukis aja di situ. Itu harga 7,5 juta. Dan dia harus stop biar gak jual lagi banyak gitu. Sampai kayak gitu. Karena harganya naik terus. Dari Mas sendiri hasil karyanya paling tinggi dihargai berapa nih? Nah, yang kalau pernah saya- terjual nih. Kalau saya nih pelukis lokal ya, jadi istilahnya berkesenian itu masalah panggilan kan, jadi lebih kepada kepuasan pribadi terutama. Karya di rumah nggak banyak sih, saya masih sekitar 25-30-an aja. Yang sudah dikomersilkan berapa? Komersilkan ada beberapa temen aja sih, ada yang saya kasih gitu, ada yang kalau harga cocok ya kasih gitu. Paling tinggi harganya berapa? Ring saya itu murah aja, dari 3,5 sampai 10 aja. 10 juta. Ini masih murah Mas. Nanti kalau Mas Eri jadi maestro, nah itu bisa jadi miliaran. Ya tergantung karyanya, ada ikatan batin dah gitu kan. Jadi kalau ada ikatan tuh yang mahal ya. Sayang kayak anak. Kalau dari Sanggar Mbak sendiri sudah ada karya nggak dikomersilkan? Kalau anak-anak lebih ke hiasan dinding, telenan lukis, karena sebenarnya itu ngisi liburan anak-anak sekolah dulu. Anak-anak libur bosen juga menggambar, masa mau gambar terus ibu gitu kan. Oke, kita beri media lain selain di kertas, kita pakai telenan. Jadi orang kan lebih telenan itu untuk masak mama, sekarang enggak, tapi bisa untuk melukis. Nah ternyata di situ anak-anak belajar melukis di telenan, ternyata dipajang di rumah diminatin. Nah dari situ anak-anak saya ajarkan, bisa loh ini dijual gitu. Kita buat lagi, kita jual sesuai dengan permintaan aja. Aku ingin digambarkan, dilukiskan yang ada di dapur. Nah, anak-anak bisa berekspresi di situ. Ternyata anak-anak itu semangat. Terus dikasih uang jajan sama yang pesan itu sudah menjadi apa ya, semangat anak-anak. Ternyata lukisan saya bisa laku. Iya. Berarti bisa menjadi modal ke depannya juga itu yang seperti Mas Eri bilang tadi Ini kan. untuk mancing anak-anak dulu. Iya. Nanti kalau sudah dewasa pasti ngikuti jejaknya Mas Eri nih. Iya. Amin. Nah kalau melihat Kaltara yang hutan masih alami nih Mas, adat istiadat masih kental juga Iya, ya. kental banget. Apa yang perlu diangkat di Kaltara, yang perlu disampaikan lewat lukisan itu sehingga dikenal orang luar Mas? Kaltara, Dari segi apanya iya nih? betul, hutannya cantik, Iya. kulturnya bagus, nggak kalah lah kalau pakaian itu kayak Bali, nggak kalah lah Nggak sebenarnya. kalah. Iya. Kalau Bali film memang sudah lama dibentuk dan terbentuk, tapi teman-teman sudah mulai kok melukis tentang kultur tuh. Wanita, Dayak, pemburu, hutan, seperti itu. Nggak akan habis lah kalau untuk ide penciptaan Iya, Kaltara kalau di itu Kaltara, di setiap sudutnya semuanya cantik lah istilahnya kan. Dan ide-ide lain juga muncul, ya biasalah modernitas saat masuk ke yang tradisi itu kan saling benturan, dan itu kadang membuat ide penciptaan menarik kan. Malah benturan itu yang membuat Ya, menarik. seni itu menarik Iya, ya. harus didokumentasikan. Berarti Mas Eri sudah pernah mengikuti mungkin pameran di luar. Kalau zaman kuliah mungkin ya, tapi kalau sekarang sejak di Kalimantan ini, kemarin ikut Kalimantan di Samarinda. Kalau event nasionalnya, dari nasional itu Pekan Kebudayaan kemarin ada salah satu sih seniman, biasanya kami bagi tahun ini siapa, nanti yang layak siapa, seperti itu. Ini udah tugas dari kantor, jadi saya kan kenal banyak seniman dan yang layak, yang sering proses dan layak memang harus ke nasional seperti itu. Taman Budaya yang biasanya menyeleksi kan. Iya. Itu ya. Ya itu tadi bincang-bincang seru kita yang terkait dengan lukisan nih, seni rupa nih. Mungkin sebelum mengakhiri bincang-bincang kita nih Mas, mungkin kita minta harapan dari Mas Eri sendiri dan Mbak Nini nih untuk masyarakat Kalimantan Utara, Ibal-Ibal pastinya, dan juga untuk pemerintah nih. Bagaimana nih? Siapa? Mas Eri. Yang jelas satu,
harus semangat Budi. Betul. Iya. Itu nggak boleh menyerah lah. Pokoknya untuk seni rupa ini nggak boleh menyerah. Apapun tantangannya harus diperjuangkan. Kalimantan Utara sejajar lah dengan Provinsi provinsi lain. Karena di Kalimantan kita paling sedikit. Iya. Terus terang kemarin pameran di Samarinda itu sekalimantan, rupanya ya sedikit yang terjaring. Karena memang baru sedikit kita. Pelaku seninya ya yang Ya sedikit pelaku seninya seperti itu. Kita harus berjuang sambil mempersiapkan, mungkin pemerintah suatu saat akan membangun taman budaya kan. Iya. Iklimnya kita ciptakan, termasuk dari anak-anak. Suatu saat pastilah akan sama lah iklim kesenian, terutama untuk seni rupa seperti itu. Dari Minimal kesenian seperti juga Jogja kita lah bisa ya. memperkenalkan Kaltara ya. Iya betul. Minimal seperti Jogja lah Mas ya. Wah. Atau Teluk Tinggi. Amin kan aja. Amin. Lama-lama makin banyak mungkin. Iya. Iya. Kalau dari penilaian Mas, kalau perguruan tinggi sekarang ada nggak yang sudah mengajarkan seni lukis Iya di Kaltara? Kaltara. Iya. Iya itu. Kan kita sudah ada berapa universitas nih Mas? Saya tahu belum ada jurusannya. Belum ada jurusan. Belum ada. Semoga kedepannya itu Semoga bisa Mungkin bisa mengajukan terrealisasi. buka jurusan seni lukis kan, Mas yang ngajarin gitu. Kalau SMK kayaknya mau buka untuk kerajinannya kayaknya. Kerajinan. Iya, krianya. Kalau SMK Tapi semoga dalam proses kayaknya. proses. SMK. Semoga cepat Iya, terrealisasi. ini kecil dulu lah nanti. Iya. Kalau dari dari yang dini dulu. iya yang dari Mbak Eri nih. Mbak Nini. Mas Eri. Tukar namanya. Iya, di kesempatan siang hari ini kesempatan yang bagus nih untuk memberitahukan ke masyarakat. Untuk teman-teman yang hobi di seni, khususnya seni lukis, yuk kita gabung di Fan Art Tanjung Selor. Nah, di sini kan tidak ada batas usia. Jadi ada masyarakat yang belum tahu informasi bisa datang ke Taman Budaya. Bisa ke rumah? Seni rupa. Bisa ke rumah lah. Ya. Bisa ke rumah, Bisa ke apalagi rumah. ke rumahnya Mas Heri banyak. Nah, jadi kita siap menampung teman-teman yang ingin belajar. Jadi kalau untuk yang belajar anak kecil bisa ke Sanggar ABC Anak Borneo Ceria, Di mana? Alamatnya ya? Jalan Rambe Padi. Jalan Sekalian Rambe. promosi. Oh iya. Tidak apa-apa memang untuk promosi ini. Kalau yang untuk anak-anak usia SD, TK, SD bisa belajar di Sanggar ABC Anak Borneo Ceria. Kalau di usia SMP ke atas seperti mas-mas ini bisa belajar sama Kak Eri. Ya, Mas Eri ada langsung. wadahnya, ada komunitasnya untuk semua masyarakat. Itu semua Ya, dan jangan Iya. takut Jangan tidak takut punya salah. bakat. Iya. Kan orang banyak yang tidak punya bakat melukis di itu situ, dari ya. bakat ya. Iya, kayak emasnya saya melihat masih ada ragu untuk menggoreskan warna. Nah, nanti kalau sudah ke rumahnya Kak Eri, ini panggilnya Kak aja. Iya. Paling enggak saya sudah bisa melukis, tapi akarnya dulu coret-coret aja. Iya, bagus, awalnya Paling dari bagus. awal akarnya dulu lah, kalau sebelum pohonnya bisa buat Nanti ya. lama-lama bisa menjadi satu karya. Nah, kalau mungkin ada yang untuk tempat sharing mungkin media sosial atau Iya. apa grup WA atau semacamnya, mungkin Facebook. Ya, ibal-ibal Instagram yang pengen mungkin. gabung Ya. kan gitu. Iya, kita sudah ada grupnya Fan Art Tanjung Selor itu. ada WA-nya. Ada WA group. Nah, di situ bisa sharing-sharing dan memancing teman-teman untuk membuat karya. Berarti bisa yang pengen gabung bisa langsung ke Sanggar Seni ABC tadi atau ke Boleh, rumah yang iya. Mas Eri. Di mana rumah Mas? Di Sabanar Baru. Sabanar Baru, ya. Kalau bingung nyari rumahnya boleh colek di Taman Budaya. Oh, tahun budaya situ. Oh, Media ya, benar. sosial mungkin ada Mas Eri untuk disampaikan di sini media sharingnya atau gimana? Kalau IG ada di Rupa Eri ya. Rupa Eri. Eri ya. Rupa_Eri. Kalau Sanggar Iya, saya lupa juga informasi ya. Di IG-nya Sanggar ABC juga ada, Facebooknya Sanggar ABC juga ada. Oh, ya, Nomor itu kontak ibal-ibal. ada di situ mungkin. Ada juga. Iya, Ada di situ. itu ibal-ibal kalau yang pengen gabung ya, lebih mendalami seni rupa dari yang anak-anak sampai yang dewasa usia dini. bisa menghubungi Mas Eri atau Atau Mbak Mbak Nini. Ya, Iya, data yang tukar sudah kan? Anda tukar sudah. Iya.
Mbak, harapan untuk pemerintah sendiri Pemerintah dari sendiri. Sanggarnya sendiri. Kalau pemerintah semakin aktif mengadakan seleksi, mulai dari biasanya itu terkendala dengan anggaran. Jadi semoga nanti pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk mengadakan seleksi-seleksi, dan untuk instansi semoga sering mengadakan lomba-lomba. Karena dengan adanya lomba itu bisa memancing anak-anak berkreativitas. Karena anak-anak Kaltara bisa Mbak ya. Iya, bisa betul. bersaing dengan provinsi lain. Betul. Apalagi Bisa kalau banget. dibangunkan galeri ya. Iya. Ya Mas. Apalagi kalau sudah ada bangunan galeri atau betul. taman Langsung budaya angkat mungkin. jempol. Saya kira Semoga segera Bagus. terrealisasi. Iya. Oh, berarti selama ini kan ada aja dari pemerintah selama ini mungkin ya. Ada, Wah, ada. ada aja dukungan pemerintah berarti. ya kami Dengan lomba-lomba kalau sosialisasi sekali nih untuk Taman Budaya. taman budaya. Untuk UPT Taman Budaya ini kan memang dibentuk untuk wadah seniman berkreasi di situ. Temu tari ada, temu puisi, temu teater, bincang budaya ada juga. Terus temu rupanya ada. Mm-mm. Rutin agenda rutin memang tahunan ini. Biasanya diselenggarakan di mana, Mas? Kalau untuk puisi mungkin bulan depan ditarakan. Tapi ini karena COVID kami hanya pengambilan rekaman aja. Rekaman aja. Jadi nanti dalam bentuk kemasan YouTube kan kami tampilkan seperti itu. Terutama untuk rupa kayaknya juga harus daring ini jadi. Oh, berarti bukan cuma lukis aja ya, semua Iya, seni ya. semua ada. Tari Lewat. juga mungkin beberapa aja karena COVID ini kan prosedurnya agak Iya. tari harus tunggal Iya, seperti itu. Betul. Ngumpulkan orang banyak juga. Iya harus Bisa, dipikirkan iya. banyak hal. Ya itu lagi semoga COVID ini cepat berlalu. berlalu biar Amin. semuanya kembali Amin. normal nih. Amin. Iya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Erin dan Dan Mbak Nini tentang ya lukisan tentang ya. lukisan nih di Kaltara pastinya. Terima kasih Ya, sudah terima hadir. kasih sudah hadir Mbak Nini dan Sama-sama. Mas Eri. Iya. Jangan kapok kalau diundang lagi Dengan ke senang Reka hati. Suara. Ya Ibal jangan lupa juga saksikan Reka Suara ya di Iya. Radio Metro Kaltara, Iya, Metro Kaltara dan FM dan Radio Pelita. Pelita FM Tanjung Selor ya, setiap jam 8 malam Jumat ya. Iya, Kamis Iya. malam pastinya. Dan jangan lupa nonton di YouTube setiap hari Jumat, ya. Iya, Jumat Siang. kita yang episode barusan ini episode yang ke-7. ke kelima, yang ini keenam. Oh, yang Nah, ini keenam, yang ya. kelima yang tentang media nih. Iya. Iya, bisa langsung disaksikan di mana YouTube Humas Kaltara, YouTube Prop, Humas ya. Kaltara. Iya. Iya, betul. IG-nya juga ada kalau mau Iya. lihat ya, Kaltara Prop Humas ya. Iya, betul Iya. sekali. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. Mbak Nini dan Mas Eri. Sampai jumpa di Reka Suara selanjutnya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.